yang berasal dari Kasongan, Tanjung, Yogyakarta. Graba itu terbuat dari tanah liat. Kalian bisa buka buku halaman 68. Oke, halaman 68 ya. Nah, silakan dibuka. Sudah ketemu halamannya. Untuk mempersingkat waktu, baik ibu kasih waktu untuk membaca 5 menit ya, silakan dibaca. Itu ini ada contoh grabah ya. Ini namanya cobek yang diproduksi oleh warga Kasongan. Tercatat di sini ada 5 dusun dari 200 pengrajin dan bisa menghasilkan 80 kontainer grabah, yaitu terdiri dari macam-macam produk yang dihasilkan. Dan mereka memproduksi sangat banyak, bahkan sampai diekspor ke luar negeri, termasuk ke Eropa, ke Malaysia, dan ke Singapura. Nah, apa gunanya cobek atau ini piring ya, piring dari tanah ya? Apa ini maksudnya? Ya, zaman dulu orang memakai ini untuk makan, untuk ngulek sambal ya. Ini ada lagi produk yang lain. Ini namanya kendi, anak-anak, kendi ya. Ini biasa orang kampung menaruh air di sini ya, air matang tentunya ya. Nah, air ini didiamkan selama semalaman ya, atau enggak sehari, biar airnya tuh mengendap dan dingin, segar diminum di sini ya. Mereka menggunakan kendi ini kalau di Jakarta ala-ala kulkas gitu ya. Jadi kalian tahu nggak bagaimana cara membuatnya? Siapa tahu, siapa yang pernah baca bukunya ya. Kendi ini dibentuk dari tanah liat, dikusir, ada alatnya untuk dibentuk itu ya. Setelah jadi berbentuk kendi, dijemur. Setelah dijemur kering, lalu dipanggang atau di oven. Tapi ovennya pakai kayu. Ini contoh ya. Ini namanya kendil. Kendil atau orang menyebutnya kuali. Kalau kendil itu kecil ya, kalau kuali itu biasanya lebih besar. Ini juga terbuat dari tanah liat ya. Bentuknya sangat unik karena saking pinternya pengrajinnya ya. Ini zaman dulu orang memakai ini untuk memasak, masak sayur, masak nasi, bahkan rebus jagung, rebus pisang di sini ya. Nah, ini maaf, ini kompornya ini. Ini namanya, kalau di sana namanya anglo. Nah, ini ditaruh di sini. Ini dalamnya arang kayu ya, atau arang batok, dikipas-kipas supaya matang ini. Nah, ya, ini ada lubangnya di sini. Ini biasanya untuk ditaruhin kayu ya, kayu bakar. Kalau enggak di sini arang ya. Tutup pakai gini. Ini rebus, misalnya rebus jagung itu pasti matang di sini juga. Karena apa kok bisa matang lagi kan? Karena untuk kayak baju ya, ada penghantar panasnya. Maaf ibu kembalikan. Ada lagi contoh bentuk gerabah yang lain. Nah, ini namanya bokor. Bokor tiruan kecil ya, bokor mini ya. Nah, ini gunanya untuk naruh pas bunga ya, bunga
biasanya tuh bunga hidup. Bunga boleh mati kalau ini. Nah ya, bukan bunga yang mati atau bunga yang mati. Ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya kan? Ada yang mau bertanya mengenai produk dari tanah liat ini? Halo, Jom. Oh iya, ini jenis-jenisnya apa aja, Bu? Oh iya, jenis-jenisnya ya benar. Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh warga Kasongan sehingga bisa menghasilkan 80 kontainer, sangat banyak ya. Produknya yaitu maaf nih belum diganti. Kendi, kuali, bokor, cobek, ada juga celengan ayam, celengan gajah, celengan kodok ya, celengan bulat itu ada ya. Kendi, kuali, bokor, cobek, celengan, masih ada lagi? Anglo atau kompor tanah ya, kompor tanah. Nah, dari sini masih ada yang mau bertanya? Halo, testing. Ayo, jangan baik. Ruby? Putra yang di mejanya Putra itu namanya apa? Oh ya, yang di mejanya Putra namanya kendi. Maaf nih. Ini kendi. Kalau ini bokor ya. Kalau kendi itu ada lubang airnya untuk menuang air. Nah, ada juga sampingnya dari tanah liat ada juga ya. Oke. Ini namanya apa tadi? Tempat bunga. Oke ya, tempat bunga. Ini namanya kendi. Kendi juga bisa langsung ini loh ya. Ini bisa langsung dimasak di sini. Nih. Ya, pasang airnya di sini. Nah, ya. Karena katanya ini semakin dibakar, semakin sering dikasih api, semakin enak airnya. Kalau pertama-tama katanya bau-bau apa ya, bau-bau asap tanah itu, tapi setelah lama-lama makin enak. Ya. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya anak-anak selain produk ini? Enggak. Oh, Ilham, silakan. Oh, bentuk-bentuknya apakah masih ada lagi? Ada yang lebih gede lagi. Ini dulu buat tempat air ya, ini buat mandi. Namanya ini dari tempat liat juga, namanya pengaron. Ini seperti kuali tapi besar, ini tempat air dan untuk mandi. Seperti ini. Ya, kalau di kampung masih ada ini. Ada lagi ini nih. Yang buat ngangkutin air. Lebih gede lagi. Nah, seperti ini. Katanya ini namanya jun. Jun itu tempat bawa air. Ini orang gunung ya, orang gunung bawa kayak ini jauh kepala itu isinya air. Nyari airnya ke bawah sana ya, sumurnya ada ini sekali biasanya sampai ini. Ada yang gendong, ada yang di kepala, ini isinya air. Nah, taruh sini. Oh, ini sama-sama dari tanah liat ya. Ada lagi pot ya kan? Pot bunga maksudnya ya, buat nanam bunga. Nah, bentuknya juga macam-macam. Ada yang seperti itu. Ada yang berkaki di sini. Nah, ini pot bunga. Ini tadi buat ngambil air ya. Ini pengaron. Ada lagi yang mau bertanya? Betul. Bentuk apa? Celengan. Oh iya, bentuk celengan. Ya. Bentuk celengan yang
barang nanti kalau mau beli ada di tempat ada yang celengan ayam juga ya kan? Iya kan? Nah, celengan ayam. Ya ibu gambar ayamnya gambarnya bagus ya. Nah ini kakinya tapi begini dong ya. Kakinya bukan berbentuk kaki ayam. Kakinya ini sama supaya bisa duduk ya kan? Ini paling-paling ini digambar-gambar di cat gitu kan? Nah ini di sini lubangnya di atas. Nah mari ibu lihat oke ya di celengan ayam. Ini kalau penuh ya lumayan banyak. Oke ya, ini bisa belajar berhemat melalui celengan tanah atau celengan ayam dari tanah. Ada lagi celengan gajah, celengan pojok. Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Silakan. Kalau sudah tidak ada bertanya, ibu punya soal untuk dikerjakan ya. Silakan. Ditulis nama, jangan lupa. Nama jangan lupa. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dijawab, ditulis nama, kelas, tulisan yang jelas. Usahakan jangan banyak coretan atau tipekan. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke. Yuk. Ya. Boleh apa? Bulan November. Ya. Oke. Yang merasa kesulitan bisa buka buku ya. Silahkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Nama jangan lupa. Ya, oke.
tulisannya yang bagus ya. Yang merasa kesulitan silakan dibuka buku. Baiklah anak-anak, sambil nanti mengoreksi tugasnya, apakah ada yang mau maju untuk presentasi ke depan? Oh ya, silakan yuk sini. Ya, bawa alatnya. Oke ya, tolong teman-teman mendengarkan. Yuk, boleh dibuka sedikit maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kelia ingin menjelaskan tentang gerabah. Gerabah adalah salah satu kerajinan tangan dari Desa Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Di tangan saya terdapat gerabah jenis kuali atau Kendil. kendil. Pada zaman dahulu, kendil digunakan untuk menyimpan air, ada juga yang untuk memasak. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga dan melestarikan kendil ya, agar tidak punah. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ayo, kendil, kuali. Nah, Ya, ya. Apa kegunaan kendil? kendil digunakan untuk bisa memasak, menyimpan air. Merebus sayuran, juga merebus sayuran. Ada lagi? Ya. Kendil terbuat dari apa? Kendil terbuat dari tanah liat. Ya. Ya. Kendil asal daerahnya di mana? Kendil asal daerah Desa Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Oke, yuk lagi. Ya. Apakah memiliki ragam jenis? Ada. Ada. Silahkan. Tahu nggak ragamnya? Untuk sih nggak tahu. Kuali. Ini cobeknya. Kendi. Itu. Terus juga ada kokor sama amlo. Amlo. Pot. Celengan. Iya. Oke. Ada Ya. lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lilia yang membawakan presentasinya ke depan dengan penuh semangat. Oke. Selanjutnya kelompoknya. Yuk, kelompok 4 ini ya. Kelompok 4. Ini namanya apa nih? Yuk, ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maria. Ini saya akan mempresentasikan tentang kompor ini ya. Ini biasanya disebut kompor. Nah, itu anglo ya. Oh, kalau bahasa kerennya kompor ya kan? Nah, kompor atau anglo ini terbuat
silakan. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya ini dikasih arang, terus nanti akan keluar api dan dari dalam kemasan. Nah, pipa biar apinya nyala, baru kebinya taruh di atas kompornya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apakah lama? Apakah lama merebusnya? Merebusnya tentunya sampai matang ya, sampai matang. Ya ditunggu di kipas-kipas supaya apinya nyala gitu. Jadi ya mungkin sejam. Karena itu siapa yang membuat? Ini yang membuat itu nenek moyang kita ya orang zaman dahulu. Ibu sabar ya. Dulu awal mulanya asal mulanya itu nenek moyang kita memang sudah punya keterampilan membuat gerabah ini ya untuk perabot-perabot. Nah sekarang dilanjutkan oleh cucu-cucunya mungkin generasi penerusnya ya. Sampai ada 5 dusun 2.000 pekerja 2.000 karyawan ya yang menghasilkan sangat banyak sampai 8 kontainer per minggunya dan bisa dikirim ke luar negeri. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada yang jelas saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Apa ini namanya? Oh ya, silakan. Nah, ini kelompok 1. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan warahmatullahi Nama saya Rahmat Wahya. Ini saya akan mempresentasikan gerabah ini. Gerabah ini dinamakan Bukor. Bukor dibuat di Desa Kantongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukor gunanya adalah untuk menyimpan bunga atau untuk menjadi tas bunga. Namun seiring perkembangan zaman, bukor bisa digunakan untuk kerajinan tangan atau olahan. Dia saja lebih menarik. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Celia mau bertanya. Bukan digunakan untuk apa? Menyimpan air, tas bunga, dan untuk hiasan tangan. Ya, contohnya nih yang sudah dilihat seperti ini. Ini jika bukor sudah jadi hias. Ingin tanya apa? Yuk. Biasanya ada yang lebih gede ya. Bukor ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan ada yang sedang. Apa lagi? Tanya lagi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, memang sedikit untuk selera konsumen ya. Konsumen selera yang gede beli yang besar. Halo, kenapa? Pilih siapa? Ruby mau bertanya lagi? Itu cuma buat tas bunga dong apa ada yang lain gitu? Itu untuk menyimpan air, bisa untuk kerajinan tangan. Ini untuk kerajinan tangan. Lebih menarik. Ada yang boleh bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Raka sudah mempresentasikan tentang kompor ya. Silakan masih ada kelompok 1 belum presentasi ke depan ya. Yuk silakan kelompok 1. Ya, semangat kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nursyah Putra. Boleh dibuka dikit? Saya akan menjelaskan tentang penggunaan kendi. Penggunaan kendi ini akan bisa membuat bisa merebus air hingga aromanya harum. Ini kendi terbuat dari Kanada, dari Kulen Kasongan dan Yogyakarta dan Yogyakarta. Terus ini warnanya
bentuk atau ukurannya segitu saja? Ukuran ini bisa juga ada lebaran, besaran dikit lah, dan bisa juga kecil. Ini yang sedang ya, ada lagi yang sedang gede. Ada lagi? Yuk. Apakah penggunaan kendi hanya untuk merebus air? Apakah penggunaan kendi hanya bisa merebus air, hanya untuk merebus air? Iya. Ada yang mau bisa bantu menjawab? Apakah kendi ini hanya untuk merebus air saja? Ada yang bisa membantu? Ya, ibu bantu ya. Kendi ini biasanya untuk menaruh air matang. Air matang disimpan di kendi ini supaya diminumnya segar, lebih dingin. Karena ini tanah liat ini kan dibikin tebel ini supaya bisa menampung air, dan airnya itu bisa rasanya seperti air dari kulkas gitu ya. Iya. Ini alat untuk memanggangnya, namanya anglo ya. Anglo atau kompor tanah. Saya ingin bertanya. Oh ya. Apakah warna kendi itu sebenarnya gimana sih Cara pembuatannya. cara pembuatannya? Bisa hitam coklat ini ya. Apa bisa coklat gini? Itu Dipanggang, dibakar, dan dijadikan warna seperti ini. Cara pembuatannya dibakar dengan kayu. Ya. Udah, ada lagi? saya itu terbuat dari apa? Terbuat dari tanah liat. Saya akan nanya lagi. Apakah kendi itu mengandung zat kimia? Iya. 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 Salah. Bukan. Tidak ya. Jadi tidak mengandung kimia. Karena dia alam tidak ada. Yo yang mau bertanya. Ya. Sekarang Tanah liat seperti apakah untuk membuat kendi? Tanah liat seperti apakah untuk membuat kendi? tanah liat yang seperti apa yang untuk membuat kendi? Tanah liat yang seperti apa? Oh ya, ada yang bisa bantu jawab? Yo, mana? Lihat yang lunak kemudian dibentuk-bentuk. Tanah liat yang lunak yaitu dari sawah sehingga dibentuk kendi, dibutin namanya. Setelah jadi dijemur dulu beberapa hari, setelah kering dipanggang di sini nih. Ini namanya tombong. Untuk membakar kendil-kendil berapa ya di sini kayunya nih. Setelah semalaman udah mateng, maksudnya mateng tuh kering gosong seperti ini, jadi tanahnya udah mateng dibakar. Nah ini siap dipasarkan ya. Nah ini seperti ini. Oke. Oh ya, silakan. Tahun berapakah kendi dibuat? Tahun berapakah kendi dibuat? Tahun berapa ini dibuat? 2008. Ya, sebelum tahun 1000 sudah ada ya. Ini nenek moyang kita pinter kok, udah ngerti cara membuat periuk ya, kuali supaya bisa memasak. Ya, Tanya, yuk nanya lagi, silakan. butuh berapa lama kau untuk memasak air di kendi? Bisa lah 1 jam. Ya, kurang lebihnya 1 jam ya. Iya. Yuk, Rifai. Kendi dijual di mana saja? Di berbagai macam. Jadi dijual di mana saja. Di pasar Cengkareng, Pasar Taman Kota, Pasar Kalideres, Pasar Iklim, Pasar Tangerang. Oh ya, pokoknya di sekitar Jakarta banyak ya, apalagi di kampung-kampung. Jadi sampai manakah penjualan kendi? Ekspornya maksudnya?
Oh ya. Ada yang bantu menjawab? Oh ya, pilih. Amerika, Eropa, dan Australia. Oh, jadi gerabah ini sudah diekspor sampai ke banyak negara, terutama di Amerika, Australia, Malaysia. Penduduk luar negeri sana juga membutuhkan kendi ini karena ini dirasa minuman yang sehat tanpa bahan kimia ya. Jadi airnya itu sehat, seger, air terasa dari kulkas, adem. Apakah kendi termasuk barang yang antik? Apakah? Termasuk barang antik. Oh iya. Ya. Ini pertanyaan lagi. Apakah warna kendianya itu saja? Hah? Apakah warna kendianya itu saja? Banyak kok. Yang ada warna saja. Warna kendi, maaf ibu yang jawab ya. Karena mungkin si Putra belum pernah lihat kendi-kendi, baru kali ini lihat kendi ya kan. Kemarin juga ibu nyarinya muter-muter kendi. Selain warna coklat ada juga yang warna ini kuning coklat ini, karena ini asli belum dicek. Ya, kalau ini sudah dikasih cat, ini warna aslinya belum bercat ya. Nah, seperti itu. Ya. Apakah kendi diekspor ke Amerika? Tahun berapakah kendi diekspor ke Amerika? 2008. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Putra ini ibu sambil membagikan hasilnya ya, nilainya bagus-bagus. Nilainya bagus-bagus ya, ada yang 70, ada yang 80. Ada sudah nikmatin. Karena itu akan bagian hasil tugas kalian. Nilainya bagus-bagus banget ya, ada yang 100 variasi, ada yang 8. Ada yang 9, ada yang 85. Ya. Ya. Ini hasilnya cukup memuaskan. Oh ya. Dibalik. Ya. Terima kasih, silakan dilihat nilainya bagus-bagus. Ya. Ada yang beratus? Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang. Yang 8, 85. Oh ya. Oke, terima kasih anak-anak kalian telah mengerjakan soal dengan baik. Ibu mau mengulang ya supaya kalian lebih paham, lebih jelasnya tentang gerabah yang dibuat oleh warga Kasongan. Dari manakah asal usaha gerabah? Yuk,
Ya. Setelah dibentuk sedemikian rupa, dijemur dulu, dijemur, mungkin bisa 2-3 hari sampai kering, sampai tidak lenyok lagi ya, sampai tidak lenyok lagi. Nah, setelah berbentuk, lalu dibakar seperti ini namanya rokok. Ini di sini ditaruh sini, disusun-susun sampai tinggi, biasanya baru dibakar pakai kayu. Lemah-lemah ini. Jadi 12 jam baru matang. Matangnya sama, nggak seperti matangnya makanan ya, jadi matangnya lebih lama sehingga bentuknya kuning kecoklatan ini ya. Kalau ini jadi yang semuanya sudah dicek, ya, ada cat dicek, mungkin cat berapa ya, bukan cat kayu juga ya. Iya. Dikirim kemana sajakah? Berapa kasih? Oh, yang belum ambil belum saya. Oh, Amerika, Eropa, Asia dan pokoknya seluruh Asia ya. Iya. Ini namanya apa anak-anak? Ini namanya cobek. Ini bisa untuk nutup kuali itu juga untuk unek-unek ya. Untuk nyambel. Ya. Cobek. Terus kalau mau ngambil setelah panas bisa pakai congkelan, bisa pakai gagang sendok. Kalau pakai tangan mungkin kalau karena dari isinya panas tangannya nggak mampu, nggak kuat jadi begitu. Ini dimasukin. Yuk silakan. Nanti diusahakan beli yang rapet, ada yang cobeknya rapet ya. Ini hanya bentuknya mirip ini tapi tidak ada lubangnya ya. Kalaupun mau pakai ini bisa ditutup. Ditutupnya pakai apa? Pakai plastik bisa dipukul dulu.